Semakin kesini, semakin banyak orang yang jadi TKI atau pindah dari desa ke kota dengan alasan susah mencari pekerjaan. Padahal sebenarnya ada loh peluang-peluang bisnis bermodal rendah yang bisa dijalankan dari desa dan tidak perlu berpisah dengan keluarga. Selain itu, biaya hidup untuk tinggal di desa relatif lebih rendah daripada di kota, tidak macet, dan juga lingkungannya relatif masih bebas polusi. Mari kita bahas apa saja contoh-contoh bisnis yang bisa dijalankan dari desa. Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Ngomongin soal ide bisnis, tidak semua usaha itu cocok untuk dijalankan dari kampung. Kenapa? Karena pedesaan dan perkotaan itu memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Jadi, apa saja usaha yang bisa dijalankan dari desa? Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah bisnis PPOB. Salah satu bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan adalah bisnis PPOB. PPOB ini adalah singkatan dari Payment Point Online Bank, atau intinya menjadi perantara untuk pembayaran atau pembelian online tagihan masyarakat. Di sini kalian bisa daftar ke platform untuk bekerja sama dengan pihak perbankan dalam melakukan transaksi secara cepat dan valid. Jenis-jenis transaksi yang biasanya ditangani oleh PPOB diantaranya adalah pembelian pulsa dan paket data, pembayaran pajak, token listrik PLN, pembayaran PDAM, bayar cicilan motor, iuran BPJS, top-up uang elektronik, pembayaran tagihan telepon dan TV, beli asuransi, pesan tiket perjalanan, dan sebagainya. Berikut adalah besar komisi yang bisa kalian dapatkan dari membuka PPOB. Tapi tentunya tergantung aktivitas yang kalian lakukan juga ya guys. Untuk membuka bisnis PPOB, kalian tinggal mendaftar ke salah satu platform yang mensupport PPOB. Tinggal di Google aja, bisnis PPOB. Salah satunya adalah kios bank yang saya tunjukkan di contoh ini. Kalian tinggal daftar aja dan kemudian pasang spanduk atau poster di luar rumah kalian. Silakan klik link di deskripsi kalau kalian ingin mendaftar. Kalau teman-teman ingin saya membuat video terpisah yang membahas lebih detail tentang bagaimana membuka bisnis PPOB, silakan komen di bawah dan like video ini. Selanjutnya adalah bisnis makanan online. Beberapa jenis makanan yang laku dijual di marketplace dan Instagram adalah makanan ringan dan sambal. Kenapa? Karena dua tipe makanan ini bisa tahan beberapa bulan dan tahan banting kalau dikirim ke luar kota. Selain itu, masyarakat Indonesia dari berbagai daerah biasanya doyan pedas dan juga doyan ngemil. Usaha ini sangat menguntungkan untuk dijalankan dari desa karena di desa bahan bakunya murah, tapi kalian bisa jual online dengan harga yang mahal. Jadinya teman-teman bisa dapat banyak keuntungan. Ini sebagai contoh aja ya, kalau saya search di Shopee, rata-rata orang itu jual sambal sekitar 25 ribuan untuk ukuran jar yang kecil. Tapi malah masih ada juga tuh yang jualnya lebih mahal, seperti 70 ribuan atau di atas 100 ribuan juga ada kalau sudah dicampur dengan cumi atau suwir ayam dan sebagainya. Untuk meningkatkan keuntungan, teman-teman juga bisa menjual paket atau hampers yang berisi berbagai jenis sambal supaya pembelinya sekaligus beli banyak. Katakanlah kalau modal teman-teman bikin sambal per jarnya itu 5.000, kemudian jualnya 25.000, kan lumayan juga tuh keuntungannya. Untuk makanan ringan, teman-teman bisa beli snack kiloan di pasar atau beli ke tetangga, kemudian tinggal dikemas ulang aja supaya rapi dan higienis. Ini teman-teman bisa lihat contohnya ya, kemasannya simpel juga nggak apa-apa, asal rapat aja supaya tidak melempem makanannya.
Kalau bisnis teman-teman sudah rame, tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa memberdayakan tetangga untuk membantu membuat dan juga mengepak sambal dan makanan ringan tersebut. Kan lebih berkah tuh jadinya kalau selain menghasilkan uang, teman-teman juga bisa membuka lapangan pekerjaan di desa. Selanjutnya adalah bisnis fotokopi, print, dan juga foto studio mini. Salah satu kebutuhan masyarakat desa yang agak repot itu adalah kalau perlu ngeprint sesuatu, fotokopi, atau kalau lagi butuh bikin pas foto. Jadinya kalau teman-teman membuka usaha ini di desa, selain bisa mendapatkan keuntungan, teman-teman juga bisa dikatakan membantu orang-orang. Jadinya warga tidak perlu lagi untuk jauh-jauh pergi ke kota hanya untuk keperluan-keperluan tersebut. Untuk pemula, saya sarankan untuk menggunakan printer biasa aja dulu. Yang penting bisa ngeprint dokumen dan syukur-syukur bisa ngeprint foto juga. Kalau saya lihat harga online-nya ada kok opsi di bawah 1 juta. Ya tentunya yang lebih mahal juga ada ya teman-teman, tergantung aja budgetnya berapa. Sedangkan untuk studio foto mini, sebenarnya yang teman-teman butuhkan hanya kamera, lighting, dan beli kain untuk latar belakang foto. Kameranya kalau mau murah bisa beli yang bekas sekitar 3 jutaan. Sementara kalau yang baru itu bisa di atas 6 juta. Untuk lighting dan kain latar belakang sekitar 1,7 jutaan lah sudah dapat sepaket. Tapi kalau budget teman-teman terbatas, tidak harus buka studio foto mini juga kok. Bisa fokus aja dulu pada bisnis fotokopi dan bisnis print dokumen. Jangan lupa juga untuk bikin dan pajang poster di luar rumah, serta banyak dikomunikasikan ke warga sekitar supaya orang tahu bahwa kalian punya bisnis ini di rumah. Selanjutnya adalah jual BBM atau daftar jadi agen Pertamini. Salah satu hal yang dibutuhkan di mana saja adalah BBM. Apalagi kalau di desa yang jauh dari pom bensin, ini bisa menjadi kesempatan kalian untuk berjualan BBM. Harga jual yang ideal adalah sekitar 1.000 sampai 1.500 rupiah lebih mahal per liternya dari SPBU. Ini supaya orang juga masih mau beli dan masih dianggap wajar. Kalau kalian punya modal lebih, kalian juga bisa mendaftar untuk jadi agen Pertamini. Kalau jadi agen Pertamini modalnya sekitar 5 jutaan. Bedanya apa Pertamini sama jual BBM literan? Bedanya ya kalau jadi agen Pertamini ada semacam pom bensin kecilnya gitu. Kalau BBM literan kan biasanya cuma di jerigen atau di botol air. Untuk surat izin kalian tinggal ke SPBU terdekat dan mengisi formulir untuk menjadi pengecer. Sebagai catatan, jangan jual bensin campuran ya. Ayo bisnisnya yang jujur aja supaya uangnya juga halal dan berkah. Selanjutnya, bisnis lain yang bisa kalian mulai di desa adalah menjual produk pertanian dan peternakan secara online. Kalian tidak perlu nanam sendiri, bisa jadi reseller. Tidak banyak yang tahu bahwa ada loh marketplace yang khusus untuk produk pertanian dan peternakan. Misalnya agromaret.com. Atau ada juga yang namanya tanihub.com. Tapi kalau Tanihub ini sepertinya khusus untuk produk pertanian. Silakan klik link di deskripsi ya. Kalian tinggal daftar dan buka toko online di sana. Kemudian kalau ada yang order, kalian tinggal beli dari petani setempat. Jadinya sebagai reseller, kalian tidak perlu pegang stok sendiri dalam jumlah yang besar. Untuk mensejahterakan warga setempat dan berbagi keuntungan, teman-teman bisa kasih harga yang lebih bagus daripada tukang kulak. Dengan begitu, petaninya juga akan lebih termotivasi untuk memberi produk yang berkualitas untuk kalian. Selanjutnya adalah bisnis WiFi. Nah, kalau warnet kan biasanya menyediakan komputer dan internetnya ya. Salah satu alternatif bisnis modal rendah yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk di desa adalah bisnis WiFi. Kalian tinggal berlangganan aja WiFi yang unlimited, kemudian kalau ada yang mau ikut pakai, mereka mesti bayar untuk dapat passwordnya. Kemudian jangan lupa passwordnya harus diganti dan diupdate setiap hari supaya kalau mau ada yang pakai harus bayar lagi.
Untuk dapat uang tambahan, kalian juga bisa mencoba berjualan makanan dan minuman untuk mereka yang sedang pakai WiFi di tempat kalian. Tapi tentunya bisnis ini hanya bisa dilakukan kalau di daerah kalian sudah ada internet broadband ya. Kalau belum ya silakan aja coba tipe-tipe bisnis lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, demikianlah beberapa ide untuk mencari uang dari desa. Tentunya masih ada banyak cara-cara lain ya. Saya hanya memberikan contoh saja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan komen di bawah. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!